Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pembahasan di pagi hari ini masih kita sebutkan bab yang ke-26 dari as-sarif 'anil haq, penghalang yang menghalangi seorang dari kebenaran, seputar bab al-jahlu bi ahli al-batil wa maqalatihim, jahil terhadap ahli al-batil dan jahil dari ucapan-ucapan mereka. Al-muhim, dalam bab ini telah kita uraikan panjang lebar penjelasan dari al-muallif hafizahullah dengan belum menukilkan beberapa ayat. Demikian pula penjelasan dari mereka para a'immah salafun as-salih dan para ulama terkait bab tersebut. Sekarang kita masuk ke penjelasan mu'allif yang setelahnya pada halaman ke-122 di kitab ini. Walakin al-murada anna minan nasi man yahsulu lahu bidhuqihi syarra min al-ma'rifati bihi wan nufuri anhu wal mahabbati lil khair idza dzaqahu ma lam yahsul li ba'dhin nas. Namun yang dimaukan, ada sebagian manusia, ada sebagian dari manusia yang dia bisa mengetahui ini sebagai kejelekan dengan merasakannya, dan dia bisa lari dari kejelekan tersebut. Demikian pula dia mengetahui kecintaan terhadap kebaikan, demikian pula sesuatu itu adalah kebaikan dengan dia merasakannya, merasakan kebaikan tersebut. Malam yahsul li ba'dhin nas, dengan kadar sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh sebagian yang lainnya. Artinya terkadang seseorang baru mengetahui itu adalah kejelekan tatkala dia merasakannya. Ketika belum merasakannya, dia tidak tahu itu sebagai kejelekan. Ada pula sebagian di antara mereka yang mengetahui itu kebaikan tatkala dia telah merasakan manisnya kebaikan tersebut. Tatkala belum merasakannya, maka dia tidak begitu paham tentang kebaikan yang dimaksud. Nah, ini keadaan sebagian manusia demikian. Bahkan pengetahuan mereka tentang kejelekan dan kebaikan tatkala mereka telah merasakan apakah itu kebaikan atau kejelekan melebihi keadaan mereka orang-orang yang belum pernah merasakan kejelekan tersebut. Ini sebagian manusia ada yang demikian. Misru man kana musyrikan aw yahudiyan aw nasraniyan, semisal seorang yang dahulunya adalah musyrik. Dia seorang musyrik, faham tentang apa itu syirik, faham perbuatan-perbuatan kesyirikan, karena dia dahulunya termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Aw yahudiyan, ataukah dahulunya dia adalah seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Sehingga tatkala dia faham apa itu Islam, maka kecintaannya kepada Islam melebihi kecintaan seorang yang belum pernah merasakan sebagaimana dirinya. Ini sebagian keadaan manusia demikian. Dan larinya dirinya dari kejelekan-kejelekan tersebut, larinya dia dari kesyirikan, larinya dari Yahudi dan Nasrani, melebihi mereka orang-orang yang belum pernah
masuk pada agama-agama tersebut. Ini minan nas, sebagian manusia boleh sebutkan demikian. Wa qad 'arafa ma fil kufri min asy-syubuhati wal aqwalil fasidah wadh-dhulmati wasyarr. Sebelumnya dia telah mengetahui apa yang ada pada kekufuran tersebut berupa syubhat, demikian pula ucapan-ucapan yang batil, perbuatan kezaliman, kejelekan. Ini perkara-perkara yang dia ketahui sebelumnya demikian, bahkan itu sebagai amalannya. Tsumma syaraha Allahu sadrahu lil Islam. Kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Wa 'arrafa mahasin al-Islam. Dia juga mengetahui kebaikan-kebaikan Islam. Fa innahu yakunu arghabu fihi wa akrahu lil kufri min ba'di ma lam ya'rif haqiqatal kufri wal Islam. Keadaan orang yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, lebih mencintai kebaikan, lebih membenci kekufuran dibandingkan sebagian mereka, orang-orang yang belum pernah mengetahui hakikat dari kufur, hakikat dari Islam, karena sebelumnya dia merasakan kebaikan dan merasakan kejelekan tersebut. Bal huwa mu'ridun 'an ba'di haqiqati hadha wa haqiqati hadha aw muqallid fi madh hadha wa dhamm hadha. Bahkan yang ia lakukan sebaliknya, orang-orang yang tidak faham tentang hakikat kekufuran dan keislaman, yang dia lakukan adalah sebaliknya. Dia berpaling dari sebagian hakikat ini, dari sebagian hakikat ini, dia taklid untuk memuji sesuatu yang ini, mencela yang ini. Artinya tidak terarah dan tidak memiliki prinsip dalam hal tersebut. Nah, ini beliau nukilkan perkataan yang tadi kita sebutkan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tatkala beliau menyebutkan adanya sebagian mereka orang-orang yang ketika merasakan kekafiran dan kebaikan iman itu memiliki kecintaan kepada Islam, iman melebihi kecintaan orang-orang yang tidak sebagaimana keadaannya. Walaupun pada sebagian keadaan manusia, karena ini tidak dilihat secara mutlak demikian, namun pada sebagian keadaan manusia ada yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya keutamaan, kemuliaan sebagaimana dirinya, walaupun dia tidak merasakan kejelekan dan keburukan-keburukan tersebut. Nah, kemudian dijelaskan oleh muallif hafizahullah Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman, wa ma'a bu'dil ahdi 'anil qurunil mufaddalah wa kasratil ahwa'i wad dalalatil muntashirah fin nas intisharun nari fil hashim illa man 'asama Allah la budda min 'ilmin mufassal tahsulu bihil hidayata li siratal mustaqim wassalamata minad dhalalah. Belum menambahkan di sini, disebabkan karena jauhnya masa kita ini dari qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang mulia, jauhnya masa kita dari generasi Nabi, para sahabat, tabi'in, wa kasratil ahwa'i wa dhalalat al-muntashirah, seiring dengan banyaknya hawa nafsu dan kesesatan-kesesatan yang tersebar di tengah-tengah manusia, seperti tersebarnya atau merambatnya api fil hashim, di satu pohon yang kering, itu merambat demikian cepat, menjalar demikian cepat. Illa man 'asama Allah, kecuali mereka orang-orang yang Allah berikan perlindungan kepadanya dari hawa nafsu dan kesesatan-kesesatan tersebut.
Sehingga melihat dari realita yang tadi disebutkan dan diuraikan oleh muallif hafizahullah, maka harus dan wajib bagi seorang untuk dia memiliki ilmu mufassal, ilmu yang terperinci. Ilmu yang terperinci, bukan ilmu global hanya sekedar mengetahui ini kejelekan, ini kebaikan. Tapi ilmu yang mufassal, kebaikan seperti apa? Demikian, demikian dan demikian, terperinci. Tidak hanya sekedar mengetahui itu kejelekan, tapi harus tahu kejelekan itu seperti apa. Kejelekan demikian, demikian, demikian. Sehingga pemahaman hanya sekedar mengetahui sunnah dan bid'ah tanpa memahami perincian-perinciannya, ini tidak cukup sebagai modal untuk seorang bisa berada di atas siratal mustaqim. Tapi harus dibutuhkan perincian-perincian terkait kebaikan dan kejelekan-kejelekan tersebut. Sehingga belum menyebutkan wajib bagi seorang untuk dia memiliki ilmu yang mufassal, ilmu yang terperinci. Sehingga dengannya dia akan mendapatkan hidayah, meniti siratal mustaqim, dan keselamatan dari kesesatan-kesesatan. Bila beliau masukkan perkataan ini dalam bab yang tadi diuraikan dan kita sebutkan, maka dari sisi kesesuaiannya maksudnya adalah diharuskan bagi seorang di zaman kita saat ini tidak hanya memiliki semangat untuk memahami tentang as-sunnah, memahami tentang al-haq, tapi harus dipahami lebih mendetail tentang kebenaran tersebut. Tidak hanya sekedar mengetahui yang demikian sebagai kesesatan, tapi harus terperinci. Kesesatan dalam perkara apa? Penyimpangan dalam bab apa? Kenapa si fulan ditahdzir? Kenapa kelompok si fulan kita tidak dibolehkan untuk bertegur sapa dengannya? Apa sebabnya? Itu maksudnya ilmun mufassal. Sehingga tatkala kita memahami ilmu yang terperinci seperti ini, maka kita akan dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa mendapatkan hidayah menuju siratal mustaqim, keselamatan dari kesesatan-kesesatan. Amma man qarrara anna al-ilma al-mujmal kafin, adapun seorang yang beranggapan mengetahui ilmu yang mujmal saja sudah cukup, hanya sekedar faham, mengkaji dengan majelis ta'lim yang di sini berarti dia selamat, tanpa kemudian memperinci keselamatan itu seperti apa, kebenaran itu seperti apa, tanpa kemudian dia juga memahami secara rinci kelompok yang menyelisih mereka seperti apa sebabnya. Ini ilmu yang mujmal kalau demikian. Wastadalla bima hasala min ba'd al-a'raf fi zaman an-nubuwah, dia berdalil dengan keadaan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Arabi pada zaman kenabian. Hanya sekedar faham tentang yang wajib, faham tentang yang haram, kemudian dia berpegang dengan yang wajib, dia tinggalkan dengan yang haram, maka beliau menyebutkan falam yuwaffaq, maka dia tidak akan bisa mendapatkan taufik terkhusus pada zaman kita ini. Karena jauhnya kita dari zaman kenabian dan munculnya sekian banyak kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang dipolesi seakan-akan itu adalah sebagai kebenaran. Berbeda dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi yang di zaman tersebut belum ada perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, mereka manusia akan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan dicari solusinya sesuai dengan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada seorang Arabi yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan kepada Rasul tentang perkara-perkara yang wajib untuk dia jalankan setelah berislamnya. Maka Rasul menyebutkan yang wajib ketika engkau masuk ke dalam Islam demikian, demikian dan demikian. Kemudian ia mengatakan hal alayya ghairah, apakah
ada selain apa yang kau sebutkan tersebut hal yang wajib atasku. Maka Rasul mengatakan la illa an tatawwa. Tidak, yang lainnya adalah perkara-perkara yang sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak mengapa. Maka seorang Arabi ini berpaling, dan sebelum berpaling dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la azidu ala hadza wa la anqus." Ya Rasulullah, saya tidak akan menambah atas apa yang kau sebutkan, tidak pula akan menguranginya. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadza." Barang siapa yang ingin melihat seseorang dari kalangan ahli jannah, lihatlah orang ini. Atau dalam lafaz yang lainnya, "In sadaqa dakhala al-jannah." Kalau semisal dia jujur, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada zaman Nabi, yang di zaman tersebut tidak ada perselisihan, tidak ada hawa nafsu, tidak ada kesesatan, tidak ada kebid'ahan, tidak ada yang namanya hawa. Sehingga seorang ketika berpegang dengan itu seluruhnya, maka akan terjamin dia akan masuk ke dalam al-jannah. Namun di zaman kita saat ini, ketika sekian banyak perselisihan-perselisihan terjadi di tengah-tengah umat, dari perselisihan akidah, dari perselisihan tauhid, dari perselisihan sunnah, dari perselisihan muamalah dan yang semisalnya, sekian banyak terjadi perselisihan-perselisihan di tengah-tengah manusia, sehingga beliau mengingatkan butuh adanya ilmu yang mufassal, ilmu yang terperinci, memahami tentang kebenaran secara rinci dan memahami tentang kebatilan secara rinci. Tujuannya adalah tatkala kita mengetahui satu kejelekan, maka kita langsung bisa mengetahui itu adalah sebagai kejelekan yang harus kita tinggalkan. Dan walhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah berikan kepada mereka, para ulama, para ahli ilm. Mereka menyebutkan secara terperinci ilmu yang mufassal tersebut. Ketika muncul kelompok yang menyimpang, maka mereka jelaskan penyimpangannya demikian-demikian. Mereka mengucapkan demikian dan demikian. Mereka menyelisih manhaj dalam perkara demikian dan demikian. Dan sikap kita berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah harus demikian dan demikian. Mencontoh apa yang dilakukan oleh sahabat, para tabi'in dan para imam Islam. Ini disebutkan secara terperinci. Ketika menyebutkan kebenaran al-haq juga demikian. Apakah terkait dalam bab akidah, disebutkan akidah, prinsip ahli sunnah A, B, C, D, demikian secara terperinci dijabarkan oleh para ulama, para ahli ilm. Ataukah ketika seorang ingin mengkaji pembahasan seputar tauhid juga demikian, diperinci. Tauhid masuk dalam sekian bab, contohnya demikian, demikian dan demikian. Ini namanya ilmu yang mufassal, yang sangat-sangat butuh kita sebagai seorang muslim, terkhusus di zaman kita saat ini, untuk benar-benar memahami ilmu yang seperti ini. Jangan ilmu yang global, jangan ilmu yang sekedar pokoknya dan pokoknya, jangan. Tapi pelajarilah ilmu yang mufassal. Naam. Sehingga beliau menyebutkan falam yuwaffaq, maka keadaan seorang yang mencukupkan sebagaimana keadaan seorang Arabi tersebut, dia tidak akan diberikan taufik. Wa dzalika anna az-zamana qad taghayyar, yang demikian disebabkan karena zaman telah berubah. Wa syar'u qad udkhila fihi ma laysa minhu, dalam urusan ini sendiri telah dimasukkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab syariat-syariat yang tidak ada pada Islam tersebut. Islam berlepas diri darinya. Seperti kebid'ahan, kesesatan yang dipolesi dengan agama dan yang semisalnya.
Falaysa halun nasil yawma ka hali ulaika al-'arab alladzina idza aslama man aslama minhum lam yajid illa syar'al munazzal minal muballighil amin. Maka keadaan manusia di zaman kita saat ini tidak seperti keadaan mereka orang-orang Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Seseorang di antara mereka kemudian akan menjumpai syariat Islam ini adalah syariat yang betul-betul murni Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang mubaligh, yang menyampaikan syariat tersebut lagi amin dan amanah, dipercaya oleh Allah dan dibenarkan oleh umat manusia. As-sadiqul masduq. Naam. Sehingga ketika seorang pada zaman Rasul memahami Islam secara mujmal, secara global, maka dia akan selamat karena tidak ada di sana penyimpangan. Islam masih murni berdasarkan apa yang telah Allah syariatkan dan Rasul bimbing langsung mereka para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Adapun di zaman kita saat ini, zaman telah berubah sehingga butuh adanya ilmu yang mufassal. Dan walhamdulillah di zaman kita saat ini dengan berkembangnya dunia teknologi yang demikian pesat, ini seorang muslim bisa mendapatkan ilmu yang mufassal tersebut. Carilah situs-situs internet yang menjelaskan, membantah kebid'ahan dari awal kali munculnya dan dari siapa pencetusnya, menyebarkan berita terkini terkait manhaj yang benar dan penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok yang menyimpang di zaman kita saat ini. Ini demikian mudah seorang bisa mengetahuinya. Nah, bahkan mendengarkan kajian secara online sudah bisa, ya kan? Kajian online disiarkan di Sumatera, ini kita di rumah bisa mendengarkannya. Ini manfaatkan teknologi yang seperti ini dalam perkara kebaikan. Ini kita akan mendapatkan faedah yang demikian besar dari itu seluruhnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini beliau menyebutkan perkataan Syekhul Islam sebagai dalil penguat apa yang beliau uraikan, bahwasanya ilmu yang mujmal di zaman kita saat ini tidak cukup untuk membimbing seorang ke dalam hidayah. Al-hudal mujmal la yughnihi illam yahsul hadiyun mufassal fi kulli ma ya'tihi wa yadharuhu min al-juz'iyat allati yaharu fi katsiri minha aktsaru uqulil khalqi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, petunjuk yang mujmal ini tidak cukup untuk kemudian sebagai untuk dikatakan sebagai bekal utama bagi seseorang, terkecuali bila mana tidak ia dapatkan petunjuk yang mufassal, yang terperinci pada segala sesuatu yang datang menimpanya dan kepada sesuatu yang dia harus tinggalkan dari beberapa perkara-perkara yang menyebabkan kebanyakan umat manusia memiliki keraguan-raguan di dalam menyikapinya. Dalam perkara yang datang yang harus dia jalankan, dalam perkara yang harus dia tinggalkan. Ini Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan butuh adanya huda yang mufassal, hadiyun mufassal, yakni ilmu yang terperinci. Wa yaghlibul hawa wa syahwat aktsarul khalq, yang di zaman saat ini hawa nafsu ini telah mengalahkan seseorang dan syahwat-syahwat juga mengalahkan kebanyakan makhluk. Wal insanu khuliqa zaluman jahula, dan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang zalum dan sebagai seorang yang jahul. Fal aslu fihi adamul ilm
Asal tabiat manusia adalah tidak memiliki ilmu. Asal tabiat manusia adalah adamul ilm, tidak memiliki ilmu. Sehingga kalau demikian tabiat asal manusia Allah ciptakan sebagai seorang yang jahil, maka wajib bagi seorang untuk memahami secara terperinci perkara-perkara yang menimpanya dalam bentuk syubhat, dalam bentuk syahwat, dalam bentuk perselisihan. Ini dibutuhkan adanya ilmu yang mufassal. Kalau semisal dia tidak memiliki ilmu, maka dia kembali kepada sifat tabiatnya sebagai seorang yang jahil. Maka sangat rawan ketika muncul sekian perselisihan, dia akan larut ke dalam perselisihan tersebut dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Wal'iyadzubillah. Naam. Sehingga sampai akhirnya beliau menyebutkan fayahtaju daiman ila ilmin mufassal yazulu bihi jahluh. Sehingga dengan ini dibutuhkan, bahkan terus-menerus dibutuhkan oleh seseorang adanya ilmu yang mufassal untuk bisa menghilangkan dengannya kejahilannya. Wa adlin fi mahabbatihi wa bughdhihi, sehingga dengannya akhirnya dia bisa berlaku adil, memiliki sikap adil, apakah dalam hal mencinta dan membenci. Bisa jadi ketika seseorang pada hari ini dekat dengannya, dia cintai dan saling mencinta antara dia dengan dirinya, pada waktu yang setelahnya saling terjadi al-bara, saling menghajar, saling memboikot, saling menjauhi antara sebagian dengan sebagian yang lainnya terkait fitnah-fitnah yang melanda mereka. Ini menyimpang dalam perkara akidah, ini menyimpang dalam perkara manhaj. Ini dahulunya kawan, ternyata sekarang lawan. Dia menyimpang, menyelisihi prinsip ahli sunnah dan yang semisalnya. Nah, sehingga nantinya dengan ilmu mufassal tersebut akan mempengaruhi keadilannya, kecintaannya, kebenciannya, keridhoannya, kemurkaannya, perbuatannya di dalam melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, ia berikan sesuatu, ia cegah dirinya untuk memberikan sesuatu. Ini semuanya akan dia lakukan dengan benar bila memiliki ilmu yang mufassal. Nah, sampai beliau menyebutkan fa illam yamunallahu alaihi bil ilmi mufassal wal adl mufassal wa illa kana min al jahli wal zulmi ma yakhruju bihi 'ani siratil mustaqim. Apabila Allah tidak memberikan kepada seseorang kenikmatan berupa ilmu yang mufassal dan sifat bijak adil yang mufassal, maka niscaya dia akan terjatuh ke dalam kejahilan, kezaliman yang akan mengeluarkan dirinya dari siratal mustaqim. Ini nasihat yang berharga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sangat-sangat penting untuk kita pahami secara bersama, terkhusus di zaman kita saat ini tatkala kita melihat sekian banyak perselisihan yang terjadi di tengah-tengah ahli sunnah. Ini butuh adanya ilmu yang mufassal. Tanpa ilmu yang mufassal akhirnya timbangan keadilan seorang menjadi timpang. Dia menganggap kelompok yang di sana terlalu keras di dalam menyikapi, terlalu bermudah-mudahan di dalam menghajar, terlalu keras di dalam memboikot saudaranya, menyampingkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang mahabbah antara seorang mukmin dan yang semisalnya. Ini keadilan di dalam menimbang mulai timpang. Nah, sehingga akan mengeluarkan dirinya dari sirat al-mustaqim.
Wa qad qala Allah Ta'ala li nabiyhi ba'da sulhul Hudaybiyah wa bai'atir ridwan. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah pernah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah dan setelah terjadinya bai'atur ridwan. Allah sebutkan dalam surat Al-Fath ayat pertama sampai ketiga, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, sehingga membuat sebagian sahabat Rasul ragu di dalam mengamalkan isi dari perjanjian tersebut. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu belum pernah merasakan keraguan-raguan kecuali pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Dan setelah bai'atul ridwan, ketika para sahabat diuji oleh Rasul untuk membaiat beliau menyerang dan menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin bila mereka berperang melawan mereka. Setelah adanya ujian, cobaan, baru kemudian setelahnya Allah memberikan kepada mereka kemuliaan. Allah ampuni dosa mereka, Allah sempurnakan nikmat Allah untuk mereka, dan Allah bimbing mereka menuju siratan mustaqim, dan Allah memberikan jaminan pertolongan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan di sini fa akhbara annahu fa'ala hadza liyahdiyahu siratan mustaqima. Allah mengkhabarkan, Allah melakukan ini seluruhnya, perjanjian Hudaybiyah, bai'atur ridwan, sebelum terjadinya apa yang tadi disebutkan dalam surat Al-Fath, adalah tujuannya adalah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka menuju siratan mustaqim. Fa idza kana hakadha haluhu fa kaifa bihali ghairihi. Bila mana demikian keadaan Rasul dan para sahabatnya, maka bagaimana lagi keadaan orang selain mereka? Ini butuh adanya ilmu yang mufassal. Dengannya bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Kemudian al-muallif wa Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah setelah menukilkan perkataan Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan wal ilmu wal iman mutalaziman. Antara ilmu dan iman ini saling berkeharusan sebagian dengan sebagian yang lain. Artinya seseorang tidaklah memiliki ilmu kecuali harus dilandasi dengan iman. Seseorang tidak bisa menerapkan iman dengan iman yang sahih kecuali harus dilandasi dengan ilmu. Antara keduanya saling berhubungan. Wal ilmu nafi' madatul iman. Ilmu yang bermanfaat adalah bahan dari iman. Dengannya lah iman itu berkembang. Dengannya lah iman itu muncul. Wa sababu quwwatihi wa ziyadatihi. Sebab semakin kuatnya iman dan bertambahnya iman adalah dengan al-ilm. Dengan al-ilmu. Fa kaifa yuqalu yakfika 'ilmun mujmal? Maka bagaimana bisa untuk dikatakan cukup bagimu memahami ilmu yang mujmal saja, sehingga dengannya akhirnya dia jauh dari talabul ilm, jauh dari memiliki semangat antusias untuk mempelajari ilmu yang disebutkan oleh mereka para al-ulama. Wal Quran yu'til ilma al-mufassal fayazidul iman. Al-Quran memberikan ilmu yang mufassal, menambahkan iman. Kama qala Jundub bin Abdullah al-Bajali wa ghairuhu min as-sahabah, sebagaimana dikatakan oleh Jundub bin Abdullah al-Bajali dan yang selainnya dari sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum, ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Quran fazdadna imanan. Kami mempelajari iman, kemudian setelahnya kami pelajari Al-Quran,
maka ketika kita mempelajari Al-Quran semakin bertambah iman yang kita miliki ini. Walihadza kana awwalu ma anzalallahu ala nabiyhi, karena inilah surat yang pertama kali Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang ta'lim, tentang belajar al-ilm. Jibril mengajarkan kepada Rasul al-ilm, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Diajarkan oleh Jibril alaihi assalatu wassalam. Ini hikmahnya. Sehingga ini semuanya sebagai bukti butuhnya seorang terhadap ilmu yang mufassal. Wa ma'a hadza fala nad'i annahu yanbaghi al-'ilm al-mufassal bi kulli syai'. Dengan seluruh apa yang kita sebutkan di sini, tidak kemudian difahami bahwasanya seharusnya bagi seseorang untuk memiliki ilmu yang mufassal pada segala sisi cabang-cabang ilmu. Ini bukan demikian maksud dari penjelasan al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Sehingga harus faqih dalam bab fikih, faqih dalam bab akidah, faqih dalam bab tauhid secara terperinci. Bukan demikian. Fahadha ghairu mungkin likullin nas. Perkara yang seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang manusia. Pasti sebagainya ada yang terluput. Lakin la naktafi bil ilmi al mujmal ma'a fushuwil ahwa'i wad dalalat wa talabbusin nasi bil bid'i wal munkarat. Namun inti dari pembahasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah janganlah seseorang merasa cukup dengan memahami sesuatu secara global bersamaan dengan berkembangnya hawa nafsu dan kesesatan-kesesatan, dan manusia mulai tertutupi dengan kebid'ahan-kebid'ahan, demikian pula kemungkaran-kemungkaran. Manusia mulai dibuat ragu dengan kebid'ahan-kebid'ahan dan kemungkaran-kemungkaran. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-iman bi kulli fardin min tafsil ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw amara bihi ghairu maqsudin lil ibad idh la yujadu ahadun illa wa qad khufiya alaihi ba'du ma qalahu ar-rasul. Mengimani secara terperinci terhadap seluruh apa yang dikhabarkan oleh Rasul dan seluruh yang beliau perintahkan adalah sesuatu yang tidak bisa dimampu oleh hamba. Pasti akan dijumpai salah seorang di antara mereka ada yang tersamarkan sebagian yang diucapkan oleh Rasul, sebagian yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang belajar baru paham, oh ternyata ini disyariatkan. Ketika seorang belajar baru paham, oh ternyata ini disunahkan. Oh ternyata yang benar adalah demikian dan demikian. Ketika seorang berwudu dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Namun yang diingatkan di sini adalah ilmu yang mujmal. Jangan kemudian dengan seseorang melihat berkembangnya kebid'ahan, kemungkaran, dia cukup hanya sekedar memahami ilmu itu secara global, tapi harus secara terperinci. Ketika dia faham ini sesat, maka dia baca dan dia pelajari kesesatannya seperti apa. Ketika dia fahami dan dia ilmui, wajib bagi mereka untuk mentahdzir kepada kelompok ini dan kelompok itu. Maka dia harus pelajari seperti apa penyimpangannya, seperti apa kesesatannya. Dengan sebab apa mereka diperingatkan oleh mereka para ulama dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Inilah yang beliau maksud dalam bab tersebut. Sehingga ketika seorang jahil tentang ilmu yang mufassal terkait ucapan-ucapan kebatilan dan ahli batil, maka akan dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kebatilan
dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pagi hari ini. Kita menyelesaikan bab yang ke-26 dan bab yang ke-27 kita akan bacakan pada pembahasan setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hafizakumullah.